Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 480, Mary yang dikagetkan, karena melihat dan mendengar, cleaning service yang baru dipecatnya. Dipanggil tuan muda, bahkan punya pengawal dan anak buah. Si Mary pun deg-degan hatinya. Tak menyangka sekali dirinya, si Mary langsung teringat akan surat lamaran kerja yang tadi dibacanya, yang sempat diremehkan, dikira bercandaan, bahkan Kenshin dibilangnya gila. Bos wanita itu sekarang akhirnya melihat sendiri kejadian di depan matanya yang sangat mengejutkan, dan si Mary itu kembali ke kantornya. Dilihatnya lagi surat lamaran kerja Kenshin, begitu pula Bu Erlin serta Pak Yudi dan Pak Darno. Mereka yang terkejut itu jadi tak tenang semua, merasa khawatir dan takut-takut sendiri karena cleaning service yang tak dianggap ternyata bukan orang biasa, benar-benar bos muda. Hal itu begitu menyita perhatian hingga banyak menjadi pembicaraan dari karyawan yang hendak pulang. Mereka bertanya-tanya, saling bicara antar satu dan lainnya, termasuk Sofia, cewek pertama yang memarahi Kenshin. Sofia dan teman-temannya pun sama, menjadi terkaget dirinya. Cleaning service yang kemarin membersihkan kantor tempat kerjanya ternyata orang yang kaya. Sofia pun ditanya oleh salah satu temannya, "Gimana nih Sofia? Siapa dia memangnya? Apa kamu tahu Sofia?" Sofia pun menjawabnya, "Ya jelas gua nggak tahu Ani. Gua aja baru melihatnya, nggak kenal siapa dirinya." Mereka pun masih saling bicara, terheran-heran semua. Begitu halnya dengan Gita, temannya Kenshin sendiri, dibuat tak percaya sekali. Melihat Kenshin tiba-tiba dijemput Mercy, dihormati banyak orang, serta punya pengawal, Gita pun tak mengerti ada apa dengan Kenshin, memang siapa dirinya, dan dilihatnya kartu nama yang diberikan Kenshin tadi. Gita pun membacanya. Sementara itu, si Mary yang berada di kantornya bertemu dengan pegawai pentingnya. Mereka tak jadi pulang karena ada hal yang mendesak yang harus dibicarakan. Pak Yudi pun bilang, "Begini Non Mary, kalau ternyata pemuda itu adalah benar orang yang kaya dan juga punya perusahaan, terlebih menyamar kerja di sini, menjadi cleaning service pula, saya rasa kita harus segera mencegahnya, menemui pemuda itu sebelum dia lapor ke polisi tentang apa yang ada di sini. Kalau itu terjadi, bisa-bisa nanti gawat urusannya. Di samping kita terkena masalah hukum, nama perusahaan akan ternoda, bahkan tidak menutup kemungkinan masyarakat di sekitar sini, kalau tahu masalahnya, mereka akan bertindak sendiri. Saya khawatir mereka melakukan pengrusakan, melempar-lempar batu ke perusahaan. Karena saya pernah melihat di berita TV yang lalu, hal itu pernah terjadi di tempat yang lain." Bu Erlin pun berkata, "Bukankah kita punya orang polisi? Jadi kita minta bantuan Pak Doni saja, agar segera berjaga-jaga." Pak Yudi pun membalasnya, "Itu kalau yang melaporkan orang biasa. Tapi kalau yang punya masalah dengan kita adalah orang yang kaya, pasti Pak Doni tak bisa melindungi. Karena saya yakin, pemuda itu punya banyak pengacara. Mungkin juga punya kenalan pejabatnya yang lebih tinggi pangkatnya. Jadi hal itu akan sia-sia." Si Mary pun mendengarnya, sambil membaca surat lamaran kerja yang ada di tangannya. Kemudian Mary berkata, "Ya sudah kalau begitu, kita harus menemui dia lagi. Ini ada alamat rumahnya. Sore ini juga, kita harus ke sana untuk bicara dengannya." Waduh, habis manis sepah dibuang. Kenshin yang baru dihina, bahkan tadi diusirnya, dipecat kerja karena dianggap gila, kini ingin ditemui, dicari lagi. Si Mary dan pegawai pentingnya, mereka akan berencana ke rumahnya Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya